Demi konten di media sosial, dua pelajar nekat menceburkan diri ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Naas karena tidak bisa berenang, pemirsa, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai. Inilah detik-detik dua pelajar yakni Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan penyelaman. Namun hingga Kamis malam, pencarian belum membuahkan hasil. Operasi pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan pada Jumat pagi. Untuk radius pencarian pada malam hari ini di seputaran titik koordinat lokasi jatuhnya korban. Kemudian dilanjutkan esok hari. Konten berujung maut ini terjadi saat 5 orang pelajar hendak membuat video yang akan diunggah di media sosial. 2 orang terjun ke sungai dan lainnya merekam video. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jatim pun umumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Kozini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tuanya, para siswa korban perundungan melapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Pada orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu tuh dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan
arahnya daripada orang tua korban ini untuk tahu sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan baik pelaku maupun korban dan sejumlah saksi. Kasus ini juga dalam penanganan pihak Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Kapuspen TNI pun buka suara dan menegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan target besar bagi catur ibu kota untuk kembali menguasai ajang nasional. Pramono optimis Percasi DKI mampu mempertahankan tradisi juara umum dan menambah perolehan medali emas di kejuaraan nasional Mamuju, Sulawesi Barat. Pramono mendorong pecatur Jakarta untuk terus berlatih keras, menjaga fokus, dan juga menjunjung sportivitas demi mengharumkan nama ibu kota di ajang bergengsi nasional. Dukungan Pemprov DKI juga diharapkan makin kuat, termasuk penyediaan fasilitas latihan dan kejuaraan berjenjang bagi atlet muda. Senada Ketua Umum Percasi DKI, Hardianto Kenneth menyatakan seluruh pecatur siap turun dengan target tinggi mempertahankan gelar juara umum dan menambah koleksi medali emas di ajang Mamuju 2025. Saya berharap dalam kejuaraan ke-50 Percasi atau kejuaraan catur yang akan diadakan di Mamuju, Sulawesi Barat, saya sungguh berharap Percasi DKI Jakarta tetap menjadi juara umum. Pak Gubernur memberikan saya target harus juara umum gitu loh. Sebelumnya kejurnas ini diadakan di Jakarta, kita menyabet 6. Mungkin mudah-mudahan saya bisa menambah 4, jadi 10 emas dari 17 emas.